Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Diskusi. Bacalah alinea di bawah ini dengan cermat. Pembangunan infrastruktur jalan raya di wilayah Jabodetabek tengah gencar dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mendukung pelaksanaan Asia Games tahun 2018. Selain itu, infrastruktur jalan memang dibutuhkan mengingat volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, dampak pembangunan infrastruktur juga tidak sedikit. Kemacetan panjang setiap hari ditemui di sekitar pembangunan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan supaya pembangunan tidak sampai berimbas negatif kepada rakyat. Judul yang tepat untuk teks diskusi di atas adalah jawabannya adalah C. Pembangunan infrastruktur jalan di Jabodetabek. Teks tersebut membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan di Jabodetabek, termasuk dampak positif dan negatifnya. Soal kedua, bacalah kutipan teks di bawah ini. 1. Saat ini sepeda motor telah menjadi sarana transportasi andalan berbagai kalangan karena dinilai lebih ekonomis dan anti macet. 2. Karena efektifnya sarana transportasi tersebut, di samping ada tukang ojek konvensional, di kota-kota besar saat ini, marak usaha ojek berbasis aplikasi atau disebut juga ojek online sebagai cara efektif menembus kemacetan kota yang parah. 3. Pelajar pun merupakan salah satu kalangan yang memanfaatkan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. 4. Mereka meminta bahkan memaksa kepada orang tuanya agar membelikan sepeda motor. 5. Di samping sebagai sarana transportasi ke sekolah, sepeda motor juga sebagai sarana eksistensi dan aktualisasi dirinya di hadapan teman-temannya. Isu yang muncul dalam kutipan teks diskusi di atas adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah A. Penggunaan sepeda motor oleh pelajar. Teks tersebut berfokus pada penggunaan sepeda motor oleh pelajar, termasuk alasan dan dampaknya. Nomor 3, kalimat topik paragraf kedua dalam kutipan teks diskusi di atas. Pada nomor 2, terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah 2. Kalimat 2 memperkenalkan topik ojek online sebagai cara efektif menembus kemacetan. Teks untuk soal nomor 4 dan 5. Kemunculan sarana transportasi online dianggap sebagai solusi bagi keterbatasan armada transportasi umum saat ini. Masyarakat baru ini, selain lebih fleksibel, mereka juga menetapkan tarif yang tergolong murah. Namun, bagi sebagian orang, sarana transportasi online dianggap mematikan penghasilan pelaku sarana transportasi konvensional. Kalimat yang berisi argumen menentang adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Kalimat yang berisi argumen menentang adalah D. Namun, bagi sebagian orang, sarana transportasi online dianggap mematikan penghasilan pelaku sarana transportasi konvensional. Kalimat ini menyatakan pendapat yang bertentangan dengan keberadaan transportasi online. Soal kelima, tanggapan positif terhadap kutipan teks diskusi di atas adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban B, sarana transportasi online merupakan alternatif bagi masyarakat, sehingga harus disambut baik. Pilihan ini menunjukkan penerimaan dan dukungan terhadap transportasi online. Soal ke-6, bacalah paragraf berikut. Masyarakat yang notabene menganggap perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang positif beranggapan bahwa perkembangan saat ini
dapat membantu dan mempermudah segala aktivitas mereka. Mereka menganggap teknologi sebagai teman setia yang mampu membantu mereka kapan saja. Sebagai contoh perkembangan teknologi pada bidang transportasi, manusia tidak perlu berjalan kaki untuk sampai ke tujuan. Mereka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu mereka sampai ke tujuan. Kutipan paragraf teks diskusi di atas merupakan struktur teks diskusi bagian. Jawaban B. Argumen mendukung. Paragraf tersebut memberikan alasan yang mendukung perkembangan teknologi. Soal ketujuh, bacalah kalimat berikut. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) memiliki tujuan positif. Belum semua sekolah bisa menyelenggarakan karena keterbatasan fasilitas. Konjuksi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabannya adalah D. Konjuksi tetapi menunjukkan kontras antara tujuan positif dan keterbatasan pelaksanaan. Soal ke-8, bacalah kalimat di bawah ini. Pada perkembangannya, telepon menjadi semakin canggih, sehingga kita dapat berkomunikasi baik secara audio maupun visual. Jenis kohesi leksikal yang terdapat dalam kalimat di atas adalah jawabannya adalah pengulangan. Nomor 9. Aroma dan rasanya yang khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh semua golongan masyarakat. Akhirannya, dalam kata rasanya, pada kalimat di atas merupakan ciri kebahasaan teks diskusi, yaitu jawabannya kohesi gramatikal akhirannya berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan yang merupakan bagian dari kohesi gramatikal. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10, bacalah kalimat di bawah ini. Nopi berharap untuk diterima di salah satu SMA negeri di Jakarta. Namun, dia cemas dengan nilai UN yang ... diterimanya akhir bulan ini. Penggunaan modalitas yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabannya C. Akan. Modalitas akan menyatakan prediksi atau harapan di masa depan. Soal ke-11, bacalah paragraf di bawah ini. K-pop merupakan salah satu musik yang kini telah menyebar ke seluruh dunia. Mulai dari musik, tarian, dan berbagai elemen pada K-pop menjadi hal yang menarik. Meskipun dicintai seluruh orang di dunia, nyatanya terdapat beberapa video musik artis K-pop yang menimbulkan kontroversi, sehingga dilarang tayang oleh pemerintah. Larangan tersebut muncul bukan karena musiknya, namun karena video musik atau lirik yang dianggap terlalu menonjolkan erotisme dan kekerasan. Simpulan yang tepat dari kutipan teks di atas adalah jawabannya adalah B. Menyukai K-pop tidak apa-apa selama kita bisa menyaring isu dari lagu-lagunya. Simpulan ini mencerminkan sikap moderat terhadap K-pop. Soal ke-12, bacalah kutipan teks berikut. 1. Pro kontra mengenai penggunaan kosakata bahasa alay dan bahasa gaul sebagai salah satu media komunikasi terus terjadi dan menjadi hal yang berkelanjutan. 2. Harus diakui bahwa penggunaan kosakata bahasa alay dan bahasa gaul dapat mencairkan suasana komunikasi. 3. Namun di sisi lain pemakaiannya harus dikritisi karena dikhawatirkan akan merusak bahasa Indonesia. 4. Para pemerhati bahasa dan isu-isu kebahasaan terus memantau perkembangan kosakata bahasa alay
dan bahasa gaul untuk mencari solusi yang paling tepat. Kalimat persetujuan dalam paragraf di atas terdapat pada nomor. Jawabannya adalah B. Kalimat 2 menyatakan persetujuan bahwa bahasa alay dapat mencairkan suasana. Soal ke-13, isu yang dimunculkan dalam kutipan teks diskusi pada nomor 12 di atas adalah. Jawabannya A. Kontroversi penggunaan bahasa alay dan gaul di tengah masyarakat. Teks tersebut membahas perdebatan mengenai penggunaan bahasa alay dan gaul. Soal ke-14, bacalah kutipan teks berikut. 1. Semakin maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di hutan-hutan Indonesia terus menuai kontroversi. 2. Di satu sisi, kelapa sawit merupakan penghasil terbesar devisa negara. 3. Namun di sisi lain, pembukaan lahan besar-besaran tentunya berdampak negatif bagi lingkungan. 4. Untuk itu, harus dicari solusi sebaik-baiknya, supaya penerimaan devisa tidak sampai mengorbankan lingkungan. Fungsi sosial teks diskusi di atas adalah. Jawabannya B. Mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit besar-besaran. Teks tersebut bertujuan untuk mencapai solusi atau dampak negatif perkebunan kelapa sawit. Soal ke-15, kalimat yang berisi pernyataan mendukung dalam paragraf nomor 14 di atas terdapat pada nomor. Jawabannya adalah B nomor 2. Kalimat 2 menyatakan dukungan terhadap kelapa sawit sebagai penghasil devisa. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan struktur teks diskusi. Jawab, struktur teks diskusi adalah 1. Isu, pengantar masalah yang dibahas. 2. Argumen mendukung, pendapat yang setuju terhadap isu. 3. Argumen menentang, pendapat yang tidak setuju terhadap isu. 4. Simpulan atau ringkasan dari pembahasan yang diakhiri dengan solusi atau saran. 2. Bacalah paragraf di bawah ini. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia. Selain ekonomi, industri hiburan di sana mewabah hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Demam musik pop Korea atau K-pop serta drama Korea sudah dirasakan hampir seluruh anak muda di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengemasan industri hiburan di sana sangat menarik. Namun, dampak demam Korea tidak selalu baik. Tulislah judul yang tepat untuk teks diskusi di atas. B. Berikan argumen mendukung terhadap paragraf teks diskusi di atas. C. Berikan argumen menentang terhadap paragraf teks diskusi di atas. D. Tulislah simpulan serta saran terhadap teks tersebut. E. Jelaskan fungsi sosial teks tersebut. Mari kita jawab. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah Dampak Demam Korea di Indonesia. Argumen mendukungnya adalah industri hiburan Korea Selatan berhasil menciptakan produk yang menarik dan digemari banyak orang, terutama anak muda. Argumen menentang, pengaruh budaya Korea yang berlebihan dapat membuat anak muda lebih mengidolakan budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Simpulan dan saran. Kesimpulannya adalah demam Korea memiliki sisi positif dan negatif, sehingga perlu disikapi dengan bijak. Sarannya, masyarakat sebaiknya menikmati hiburan Korea secara wajar tanpa melupakan budaya sendiri. Fungsi sosial pada teks yaitu memberikan wawasan tentang dampak fenomena demam Korea serta mengajak pembaca untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang.
3. Buatlah 3 kalimat yang mengandung konjuksi perlawanan. Kita jawab 3 kalimat yang mengandung konjuksi perlawanan. 1. Saya ingin membeli ponsel baru, tetapi harganya terlalu mahal. 2. Buku ini tebal, namun isinya sangat menarik. 3. Dia sangat lelah, tetapi tetap berusaha menyelesaikan tugasnya. 4. Buatlah kalimat yang mengandung kohesi leksikal dengan fungsi pengulangan, antonim, sinonim, hiponim. Mari kita buat kalimatnya. Kalimat pengulangan, kohesi leksikal. Contohnya, anak-anak bermain di taman. Anak-anak sangat senang bermain di sana. Contoh kalimat sinonim, dia sangat gembira karena mendapatkan hadiahnya. Wajahnya terlihat bahagia. Antonim, suhu pagi ini sangat dingin, berbeda dengan siang yang terasa panas. Hiponim, di kebun binatang kita bisa melihat berbagai hewan, seperti harimau, singa, dan gajah. 5. Buatlah paragraf singkat yang mengandung kohesi gramatikal. Mari kita buat kalimatnya. Andi membeli sebuah buku baru. Dia sangat senang dengan buku itu. Buku tersebut akan dibacanya setiap hari. Ini adalah buku yang sangat dinantikannya. Dia, itu, tersebut, dan nya adalah bentuk kohesi gramatikal.